Berhenti. Sebelum Anda melangkah ke toko emas atau membuka aplikasi investasi Anda, dengarkan ini baik-baik. Kita sedang berada di titik buta ekonomi. Sisa bulan April 2026 bukan sekadar penutupan bulan biasa. Ini adalah transisi paling berbahaya bagi pemegang aset rupiah. Saat video ini dibuat, nilai tukar rupiah sedang dihantam badai dari berbagai arah, dan dampaknya ke harga emas lokal benar-benar di luar nalar. Apakah emas akan menjadi penyelamat atau justru jebakan maut yang akan mengunci modal Anda di harga puncak? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan bongkar data rahasia yang tidak dibahas di berita televisi. Kita akan bicara tentang skenario terburuk, peluang tersembunyi, dan langkah nyata agar aset Anda tidak menguap begitu saja. Mari kita bicara fakta pahit. Rupiah sedang melemah tajam hari ini. Mengapa? Pertama, kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang tetap tinggi memaksa dolar pulang kampung, meninggalkan pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kedua, ketidakpastian politik dunia di Timur Tengah membuat investor global ketakutan dan memilih memegang dolar sebagai benteng pertahanan terakhir. Lalu, apa hubungannya dengan emas Anda? Ingat, emas dunia itu dihargai dengan dolar. Ketika rupiah kita melemah, meskipun harga emas dunia tetap stabil atau bahkan turun sedikit, harga emas di Indonesia akan tetap terlihat mahal. Ini adalah tipuan mata keuangan. Anda merasa emas Anda naik, padahal sebenarnya daya beli rupiah Anda yang sedang merosot. Kita sedang terjebak dalam kondisi di mana harga emas lokal dipompa oleh kelemahan mata uang kita sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan rupiah bisa bertahan? Sekarang kita masuk ke data teknis. Pertanggal 25 April 2026, harga emas Antam berada di kisaran Rp2.825.000. Namun, perhatikan angka ini baik-baik, Rp2.825.000 per gram. Itu adalah level batas bawah psikologis yang sangat kuat. Di sisa hari bulan April ini, pasar sedang mengalami fenomena aksi ambil untung. Para pemain besar yang sudah beli emas di harga 1 jutaan sedang mulai jualan masif untuk mengamankan keuntungan mereka. Inilah alasan kenapa harga emas dunia terlihat goyang. Namun, di Indonesia, penurunan ini tertahan oleh rupiah yang sekarat. Jika dalam beberapa hari ke depan Bank Indonesia melakukan campur tangan besar-besaran untuk menguatkan rupiah, maka ledakan. Harga emas lokal bisa turun mendadak karena faktor pengalih kursnya mengecil. Inilah yang disebut obral kilat yang tidak disengaja. Pernahkah Anda bertanya kenapa orang kaya tetap kaya saat krisis? Karena mereka tidak bergerak saat pasar sedang ramai. Saat ini, antrean di toko emas mungkin panjang karena orang panik melihat rupiah melemah. Tapi para pemain besar justru sedang menunggu di balik layar. Mereka menunggu sisa bulan April ini berakhir. Mengapa? Karena bulan Mei biasanya membawa arah baru. Jika inflasi global tidak terkendali, emas akan terbang menembus 3 juta rupiah. Tapi jika ekonomi stabil, penurunan tajam akan terjadi. Strategi mereka adalah, beli saat isu beredar, jual saat berita keluar. Mereka menyebar isu bahwa emas akan naik tinggi agar Anda beli di harga mahal. Lalu mereka jualan tepat saat Anda baru saja masuk. Jangan sampai Anda hanya jadi korban pencairan uang bagi mereka yang sudah untung ribuan %. Lalu, apa langkah nyatanya? Jika Anda ingin membeli, jangan gunakan semua uang Anda sekarang. Gunakan teknik cicil bertahap. Bagi modal Anda menjadi 3 bagian. Beli sedikit hari ini untuk mengamankan posisi, tunggu rilis data ekonomi di akhir bulan, dan sisa modalnya gunakan jika terjadi penurunan di bawah Rp2.700.000. Bagi Anda yang sudah punya emas di harga bawah dan butuh uang, sisa April ini adalah waktu yang manis untuk mencairkan keuntungan sebagian. Manfaatkan harga yang sedang tinggi akibat pelemahan rupiah ini sebelum ada kebijakan mata uang yang bisa menurunkan harga jual kembali atau harga terima toko Anda. Kesimpulannya, sisa bulan April 2026 adalah pertarungan antara kekuatan dolar dan ketahanan emas sebagai aset pelindung aman. Rupiah yang melemah hari ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih bijak mengelola aset. Masa depan keuangan Anda ditentukan oleh keputusan Anda dalam 120 jam ke depan. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Dengan kondisi rupiah yang makin tertekan, apakah Anda lebih percaya menyimpan aset dalam bentuk emas fisik, dolar, atau justru properti? Tulis pilihan Anda di kolom komentar beserta alasannya. Komentar terbaik akan saya bedah di video besok. Jangan lupa klik ikuti dan aktifkan loncengnya. Karena di tengah badai ekonomi seperti ini, informasi adalah senjata terkuat Anda. Saya Laodembena, sampai jumpa di pembaruan darurat berikutnya.